Di era modern ini, banyak perusahaan lebih memfokuskan diri kepada kepuasan pelanggan melalui persaingan dalam hal kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan. Kualitas produksi menjadi prioritas yang paling utama dan penting dilakukan oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Untuk mendapatkan kualitas produksi yang dapat bersaing, dibutuhkan penerapan dari Total Quality Management atau TQM dan juga Six Sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modiski Damayanti dari Fakultas Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengelola kualitas TQM atau Total Quality Management dan Six Sigma. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa sih TQM itu. Nah, jadi TQM atau Manajemen Kualitas Total adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur utama dari TQM. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dan yang kedua, ada obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, ada pendekatan ilmiah. Yang keempat, ada komitmen jangka panjang. Dan yang kelima, ada kerja sama tim. Yang keenam, ada perbaikan sistem secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, ada pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, ada kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, ada kesatuan tujuan. Yang kesepuluh adalah adanya keterlibatan dan pembelajaran karyawan. Selanjutnya ada 4 prinsip-prinsip TQM. Yang pertama adalah program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Dan yang kedua, ada program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakannya, dan memberinya inspirasi. Dan yang ketiga, program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Dan yang keempat, program TQM harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai suatu sudut dan celah organisasi. Ada 5 pilar dalam TQM, yaitu yang pertama ada produk. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Yang kedua ada proses. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Yang ketiga ada organisasi. Mutu di dalam proses tidak ada tanpa organisasi yang tepat. Dan yang keempat ada pemimpin. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Dan yang kelima ada komitmen. Komitmen adalah yang paling kuat dari bawah ke atas, merupakan pilar pendukung bagi yang lain. Jadi, setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Jika salah satu melemah dengan sendirinya, maka yang lain juga akan ikut melemah. Selain itu, ada tujuan utama dari TQM adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan secara berkesinambungan, sehingga dapat memperbaiki kualitas barang dan jasa.
Adapun manfaat dari TQM yaitu yang pertama, menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap aktivitas. Yang kedua, membuat perusahaan berfokus pada keinginan pasar. Yang ketiga, menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Yang keempat, membantu secara kontinu penguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan dan hal yang tidak produktif. Yang kelima, ada mendukung perusahaan untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi perang yang efektif. Dan yang keenam, membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja yang baik. Total Quality Management telah digunakan secara luas dalam manufaktur, pendidikan, pemerintah, dan industri jasa, bahkan program-program luar angkasa dan ilmu pengetahuan NASA. Adapun kelebihan dari TQM yaitu memiliki kerjasama dalam tim yang baik. Kesuksesan bisa bertahan lama karena tujuan TQM adalah untuk kesuksesan jangka panjang. Lebih memenuhi kebutuhan pasar, penghargaan diberikan atas kinerja yang baik. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari TQM, yaitu yang pertama, terlalu fokus pada kualitas dan tidak memperhatikan isu bisnis krisis lainnya. Yang kedua, implementasi TQC menciptakan pemahaman bahwa masalah kualitas adalah masalahnya Departemen QC. Padahal, masalah kualitas biasanya berasal dari ketidakmampuan departemen dalam perusahaan yang sama. Dan yang ketiga, penekanan umumnya pada standar minimum kualitas produk, bukan pada bagian meningkatkan kinerja produk. Setelah membahas TQM, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Six Sigma. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total quality, memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif, maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Selanjutnya ada faktor penting dalam implementasi Six Sigma. Yang pertama, ada dukungan dari top level. Yang kedua, tim yang hebat. Yang ketiga, training yang berbeda dengan yang pernah ada. Yang keempat, alat ukur yang baru dengan menggunakan DPMO yang berhubungan erat dengan CTC yang diukur berdasarkan persepsi customer yang bisa dibandingkan antar departemen atau divisi dalam suatu perusahaan, yaitu mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Adapun kelebihan dari Six Sigma. Yang pertama, Six Sigma dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari rencana strategi sampai operasional hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal. Yang kedua, Six Sigma sangat berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur, misalnya manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, TI, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan Six Sigma dapat lebih memahami sistem dan dapat memonitor di mana letak kesalahan. Yang keempat, Six Sigma bersifat tidak statis atau berubah-ubah. Selain kelebihan, Six Sigma juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, dalam perencanaannya perlu waktu yang cukup. Yang kedua, perlu ketekunan dalam menjalankan strategi ini, karena demi mendapatkan suatu produk yang baik, harus dilakukan pemantauan secara teratur. Yang ketiga,
Perlu orang-orang yang memang terlatih dan memiliki pengetahuan tinggi, karena tuntutan untuk terus mengurangi produk cacat. Yang keempat, memiliki kerjasama dalam tim yang baik. Yang kelima, kesuksesan bertahan lama, karena tujuan TQM adalah untuk kesuksesan jangka panjang. Yang keenam, lebih memenuhi kebutuhan pasar. Yang terakhir ada perbedaan TQM dan Six Sigma. TQM hanya memberikan petunjuk filosofi tentang menjaga dan meningkatkan kualitas, tetapi sukar untuk membuktikan keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas. Sedangkan Six Sigma dalam pelaksanaannya menunjukkan hal-hal menjadi solusi permasalahan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.